Pernah nggak sih Anda ngerasa begini, ada masalah besar di depan mata, rumit banget, dan Anda sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana? Mhm. Rasanya tuh kayak berdiri di depan tembok tinggi, tapi nggak ada tangganya sama sekali. Hmm, Akhirnya ragu dan ya udah nggak melakukan apa-apa, diam di tempat. itu namanya kelumpuhan analisis ya, istilah yang sering dipakai. Perasaan bahwa kita tuh harus punya peta yang super lengkap, super sempurna baru berani jalan. Betul, Padahal seringnya peta itu baru bisa tergambar sambil kita jalan kan? tepat sekali. Nah, perasaan lumpuh inilah yang jadi titik awal obrolan kita hari ini. Anda kan berbagi beberapa sumber, terutama dari buku Innovation Ish, yang nawarin satu ide sederhana tapi kayaknya kuat banget. Konsep langkah. Konsep langkah. Bukan rencana besar yang muluk-muluk, tapi satu tindakan kecil, nyata, yang bisa Anda lakukan, ya sekarang juga. Jadi misi kita hari ini adalah coba bedah bareng-bareng apa sih bedanya tindakan biasa sama sebuah langkah yang efektif itu. Oke. Kita akan lihat gimana ide ini menurut sumbernya bisa mendorong kita keluar dari kelumpuhan. Dan seringkali caranya mengejutkan, yaitu dengan memakai keahlian yang sebenarnya sudah kita punya. Nah, ini dia poin yang langsung bikin saya tertarik. Gagasan bahwa kita tuh nggak perlu ikut kursus baru atau cari sertifikasi canggih buat mulai bergerak. Buku ini justru ngajak kita balik ke pertanyaan paling dasar. Gimana caranya saya bisa lebih paham soal masalah ini? Atau siapa ya orang yang bisa saya ajak ngobrol buat dapat perspektif baru? Dan yang menarik kan sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu seringnya adalah skill yang sudah mendarah daging di diri kita. Anda sudah tahu caranya ngobrol sama teman buat minta pendapat. Anda tahu caranya bikin daftar pro dan kontra. Anda tahu cara googling sebuah topik. Mm-mm. Sumber ini bilang kita sering terjebak sama mitos bahwa inovasi itu butuh alat canggih. Padahal, perlengkapan dasar kita sebenarnya sudah lebih dari cukup buat mulai. Saya jadi ingat contoh di salah satu sumber Anda soal sekelompok mahasiswa yang dikasih tugas. Tugas yang buat mereka rasanya mustahil. Mewawancarai orang asing di jalan kan? Betul. Awalnya mereka panik. Takut, ditolak, nggak tahu harus ngomong apa. Tentu saja. Itu kan menakutkan ya secara sosial, tapi kemudian mereka memecahnya. Nah, Tugas besar mewawancarai orang asing diubah jadi langkah-langkah yang mereka sudah tahu cara melakukannya. Langkah pertama, mendekati satu orang. cuma itu. Cuma itu. Langkah kedua, ucapkan salam dan ajukan satu pertanyaan simpel. Mereka nggak perlu belajar skill baru. Mereka cuma menerapkan skill komunikasi dasar yang sudah ada, tapi di konteks yang sedikit menakutkan. Oke, jadi intinya adalah inventarisasi kemampuan diri sendiri dulu ya, sebelum cari solusi dari luar. Ini sangat masuk akal. Tapi ini bikin saya mikir, apa setiap tindakan kecil yang kita ambil itu otomatis jadi langkah yang efektif? Nah, Kayaknya ada bedanya deh. Kalau enggak, semua orang yang sibuk pasti sukses dong. pertanyaan yang bagus sekali. Dan ya, ada perbedaan yang sangat krusial. Sumber Anda ngasih contoh yang pas banget buat ngegambarin ini lewat cerita seorang manajer namanya Stanley. Stanley. Stanley ini bisa dibilang maestro spreadsheet. Kita semua kenal tipe orang kayak gini. Orang yang bisa bikin Excel melakukan hal-hal yang nggak kita sangka-sangka. Tepat, Stanley ini lihat ada masalah di timnya soal pelacakan kinerja proyek. Dia merasa prosesnya nggak efisien. Oke. Tanpa ngobrol sama siapa-siapa, dia ngunci diri di ruangannya berminggu-minggu. Ngerancang apa yang dia yakini sebagai mahakarya spreadsheet. Rumit, penuh rumus otomatis, dan secara teknis mungkin brilian banget. Dia lagi dalam mode jenius tunggal ya. Membangun solusi sempurna sendirian. Saya bisa tebak nih apa yang terjadi selanjutnya. Sangat bisa ditebak. Waktu dia dengan bangga presentasi ke timnya, mereka nolak. Bukan cuma nggak suka, tapi nolak mentah-mentah. Wow. Spreadsheet itu nggak pernah dipakai. Kerja keras Stanley berminggu-minggu, sia-sia. Ironis banget. Dia coba memecahkan masalah efisiensi tim dengan cara yang paling nggak efisien secara sosial. Tepat. Dia mengoptimalkan rumus, tapi sama sekali mengabaikan manusia yang bakal pakai rumusnya. Jadi, tindakan Stanley yang makan waktu berminggu-minggu itu bukan sebuah langkah. Menurut definisi di buku ini, sama sekali bukan. Tindakannya gagal karena nggak memenuhi 4 kriteria kunci yang mendefinisikan sebuah langkah yang sesungguhnya. Inilah yang membedakan kesibukan sia-sia sama kemajuan nyata. Oke. Ayo kita bedah 4 kriteria ini. Yang pertama, katanya sebuah langkah harus bisa didefinisikan.
Ini maksudnya apa ya? Artinya, langkah itu punya batasan yang jelas. Ada awal dan akhir yang konkret. Semua orang paham tujuannya apa, dan selesainya itu seperti apa. Contohnya? Gini, kita perlu lebih inovatif. Itu kan sentimen, bukan langkah. Tapi, ayo kita petakan alur kerja tim kita di papan tulis buat cari 3 area paling lambat. Nah, itu langkah yang bisa didefinisikan. Oke. Jadi proses spreadsheet Stanley itu nggak terdefinisi buat timnya. Mereka cuma lihat hasil jadi. Betul. Yang kedua, bisa dilakukan. Ini kedengarannya jelas ya, tapi mungkin ada jebakannya. Jebakannya apa? Kita sering bikin langkah yang bergantung sama sesuatu di luar kendali kita. Kita mulai kalau anggaran baru sudah turun, atau kita jalan kalau IT sudah bikinin alatnya. Sebuah langkah sejati itu bisa dimulai sekarang juga dengan sumber daya yang ada di tangan. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini, bukan besok. Paham. Ketiga, bisa dibagikan. Nah, ini kayaknya titik kegagalan utama Stanley kan? Tepat sekali, hasil dari sebuah langkah itu harus sesuatu yang nyata, sebuah artefak yang bisa dilihat, disentuh, dan didiskusikan bareng. Bukan cuma ide di kepala. Bukan, bisa sketsa di serbet, diagram di papan tulis, atau prototip simple. Sesuatu yang bikin ide jadi konkret dan mengundang kolaborasi. Stanley kan cuma membagikan hasil akhirnya saat sudah nggak ada ruang buat masukan. Dan yang terakhir, bisa digunakan kembali. Ini menarik. Maksudnya, langkah itu sendiri adalah sebuah alat. Betul. Langkah yang bagus itu seringkali berupa proses atau metode yang bisa Anda pakai lagi untuk masalah lain di masa depan. Misalnya, kalau Anda berhasil pakai teknik pemetaan pikiran untuk masalah A, tim Anda sekarang punya metode baru untuk masalah B dan C. Jadi, ini membangun kapasitas tim ya, bukan cuma solusi sekali pakai. Tepat. Pendekatan jenius tunggal Stanley nggak bisa direplikasi oleh siapapun. Penjelasannya jelas sekali. Tapi ini membawa kita ke contoh berikutnya yang menurut saya menunjukkan bagaimana sebuah langkah kecil justru bisa mengubah potensi kegagalan mahal jadi kesuksesan yang sangat murah. Nah, ini dia. Kita pindah ke cerita jaringan restoran cepat saji. Mereka punya masalah besar. Tingkat pergantian karyawan baru tinggi banget. Oke, itu biaya besar pastinya. Sangat besar. Setelah diselidiki, salah satu biang keladinya adalah satu tugas yang paling dibenci semua orang. Tugas apa itu? Menghitung sisa makanan yang kebuang di tempat sampah di akhir shift. Tujuannya buat kontrol inventaris. Oh, ya ampun. Bisa kebayang sih, kotor, bau, membosankan. Pasti bukan pekerjaan idaman? Tentu. Nah, di sebuah rapat manajemen, muncul ide yang kedengarannya brilian. Gimana kalau kita pakai teknologi pengenalan suara? Mirip Alexa atau Google Assistant. Menarik. Jadi, karyawan nggak perlu lagi nulis-nulis di papan klip sambil megang sisa makanan. Mereka tinggal bilang, 2 burger, 1 kentang goreng. Dan sistem otomatis mencatat. Bersih, cepat, modern. Wah, di atas kertas kedengarannya solusi sempurna ya. Semua orang di rapat itu pasti langsung setuju. Sangat antusias. Mereka sudah ngebayangin ini diterapkan di ribuan cabang. Anggaran jutaan dolar sudah hampir disiapkan. Ini proyek raksasa. Tapi, sepertinya ada yang nahan mereka. Untungnya, ya, ada satu orang di tim itu yang ngajuin pertanyaan penting. Gimana kita bisa tes asumsi kita bahwa ini bakal berhasil sebelum kita habisin semua uang ini? Mereka memutuskan untuk ambil satu langkah kecil. Langkah yang memenuhi semua kriteria tadi. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak langsung bangun sistemnya dari nol, kan? Sama sekali nggak. Mereka bikin apa yang di buku ini disebut prototipe asumsi kritis. Mereka cuma beli beberapa perangkat Amazon Echo di pasaran, bikin skrip sederhana, dan membawanya ke dapur sungguhan di salah satu restoran. Oke, jadi langsung tes di dunia nyata. Betul. Tujuannya cuma satu, menguji asumsi paling kritis mereka, yaitu apa sistem pengenalan suara bisa kerja akurat di dapur yang berisik. Mereka mengujinya cuma 1 sore, dan hasilnya... gagal total. Benar-benar nggak berfungsi. Ternyata dapur komersial itu luar biasa bising. Ada suara minyak mendesis, teriakan pesanan, suara mesin minuman, bel makanan matang. Sistemnya terus-menerus salah dengar atau nggak dengar sama sekali. Akurasinya bahkan lebih jelek dari metode kuno pakai pensil dan papan klip. Tunggu sebentar.
Saya paham logikanya, tapi menyebut kegagalan total sebagai kesuksesan besar itu kedengarannya agak aneh ya. Bukannya timnya jadi putus asa? Nah, ini inti dari pergeseran cara berpikir yang ditawarkan sumber ini. Tentu, mungkin ada kecewa sesaat. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, apa yang mereka dapat dari kegagalan satu sore itu? Mereka dapat data, mereka dapat kepastian, mereka belajar sesuatu yang sangat berharga dengan biaya mungkin cuma beberapa ratus dolar. Dibandingkan dengan? Dibandingkan dengan alternatifnya. Mereka habiskan jutaan dolar dan setahun pengembangan cuma untuk nemuin masalah yang sama di akhir. Kegagalan mana yang lebih baik? Kegagalan yang murah dan cepat pastinya. Betul. Jadi ini bukan tentang mematikan inovasi, tapi tentang berinovasi dengan lebih cerdas. Mereka berhasil membuktikan bahwa sebuah ide spesifik itu nggak akan jalan. Tepat. Langkah kecil itu menyelamatkan mereka dari bencana finansial, dan itu memberi mereka kesempatan untuk cepat-cepat cari solusi lain, sekarang dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi nyata di lapangan. Jadi kalau kita rangkum ya, sebuah langkah itu bukan sekedar tindakan. Ini adalah tindakan yang dirancang dengan cerdas. Harus terdefinisi, bisa dieksekusi sekarang, hasilnya bisa dibagikan buat mancing diskusi, dan idealnya metodenya bisa kita pakai lagi nanti. Dan seperti cerita Sanan tadi, tujuan utama sebuah langkah seringkali bukan untuk berhasil, tapi untuk belajar. Untuk menguji asumsi paling berisiko dari ide besar Anda dengan cara paling cepat dan murah. Ini benar-benar mengubah cara pandang soal kemajuan ya. Waktu Anda dihadapkan pada tantangan besar berikutnya dan merasa lumpuh, mungkin coba ingat dua cerita ini. Stanley dengan spreadsheet solonya dan tim restoran dengan tempat sampahnya. Daripada bertanya apa solusi sempurnanya, mungkin pertanyaannya seharusnya, apa satu langkah terkecil yang bisa didefinisikan, dilakukan, dan dibagikan yang bisa saya ambil sekarang juga untuk mempelajari sesuatu yang penting tentang masalah ini? bukan untuk menyelesaikan semuanya, tapi cuma untuk maju 1 inci dan dapat data dari dunia nyata. Tepat sekali. Sebuah pemikiran yang sangat memberdayakan. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan terakhir buat Anda. Sumber-sumber ini kan membahas konsep langkah dalam konteks pekerjaan, inovasi, dan bisnis. Benar. Fokusnya di sana. Tapi saya rasa Anda melihat potensi penerapan yang lebih luas. Tepat, ini jadi bikin saya bertanya-tanya. Bagaimana jika kita menerapkan logika yang sama persis, langkah yang bisa didefinisikan, dilakukan, dibagikan, dan digunakan kembali untuk sesuatu yang sifatnya pribadi? Menarik? Katakanlah untuk mempelajari sebuah keahlian baru yang selama ini Anda tunda karena rasanya terlalu besar dan menakutkan. Misalnya belajar coding atau main alat musik. Menurut Anda, kira-kira apa langkah pertama Anda?